Halo semua, jumpa lagi dengan saya. Sesuai dengan apa yang saya sampaikan di video sebelumnya, yaitu pada video review Schick Hydro 5 Sense Hydrate biru, bahwa saya akan melakukan percobaan menggunakan Schick Hydro 5 Sense untuk memotong jenggot, kumis, dan jambang saya yang sudah sekarang kira-kira panjangnya 1 cm. Nah, di sini saya akan menggunakan dua pisau cukur Schick Hydro 5 Sense biru. Kenapa dua? Yang satu akan saya gunakan untuk mencukur atau memangkas jambang, jenggot, dan kumis saya di wajah saya sebelah kanan. Yang satu akan saya gunakan untuk memangkas wajah yang di bagian wajah saya sebelah kiri. Nah, untuk yang sebelah kanan ini akan saya buat menjadi pendek dulu, akan saya trim dulu sampai 2 mm. Untuk yang sebelah kiri akan saya biarkan seperti ini. Panjangnya sekitar 1 cm, ada yang 70 mm, ada yang 80 mm, ada yang 1 cm. Nah, kenapa saya gunakan dua ini juga? Supaya hasilnya nanti valid. Sama-sama belum pernah digunakan di objek yang berbeda. Jadi alatnya sama, tapi objeknya yang berbeda. Satu pendek 2 mm, yang satu 1 cm. Nah, di sini saya ingin menekankan apakah ada perbedaan performa pada saat alat yang sama memangkas objek yang berbeda panjangnya. Apakah juga akan terasa apa rasa yang akan saya rasakan nih, apa yang akan saya rasakan? Tentunya kalau dugaan saya untuk yang 2 mili itu tidak akan terasa sakit karena biasa sudah pendek. Tapi apakah dengan 5 mata pisau ini dan panjang rambutnya ini 1 cm, apakah akan terasa sakit? Gitu tujuannya. Nah, sekarang kita mulai. Saya akan trim dulu yang sebelah kanan sampai dengan dia 2 mm menggunakan alat ini. Nah, pernah saya review juga fitur-fiturnya di video sebelumnya, yaitu Philips HC 5630 kalau nggak salah ini kodenya. Kita mulai ya. Baik, ini setengah, bagian kanan sudah 2 mm, sudah pendek, dan bagian kiri tetap saya biarkan apa adanya, yaitu sekitar 1 cm. Sekarang akan saya coba dua ini. Nah, harusnya saya tandai ya, tapi nggak apa-apa. Nanti toh kelihatan ada sisa-sisa potongan di sini. Oke, saya mulai ya. Dari jambang saya. Ini kan katanya tidak perlu pakai pelumas lagi karena sudah ada 7 hydrating gel pools. Nah, ini saya rasakan memang lembut dan shock absorbernya bermain. Kalau kalian bisa lihat di video, shock absorbernya mengikuti kontur wajah saya. Nah, saya turun bagian sini, mulai ke bagian jenggot. Nah, di sini dia mulai terasa ada kurang lancar nih. Mungkin karena masih terlalu panjang ya, atau saya salah arah mungkin ini. Dia buat saya ke sini. Nah, ini shock absorbernya main ya. Shock absorbernya bergerak maksud saya. Oke. Ini saya ke atas ini.
Hmm. Ya. Kelihatan? Karena saya nggak bisa lihat nih. Susah lihatnya. Ini yang 2 mili nih. Tidak terlalu kotor, karena memang sudah pendek-pendek. Coba saya fokuskan. Oh, nggak bisa difokuskan ternyata. Oke, saya akan berusaha membuat video ini tidak ada cut, tidak ada edit. Jadi apa adanya. Ini sudah habis ya. Sudah apa namanya? Sudah botak nih. Sudah botak. Termasuk yang di leher juga. Di bawah dagu nih, di dagu ini sudah habis. Sekarang saya bagian kumisnya ya. Wow, habis sama sekali. Tinggal bagian-bagian kecil, sisa-sisanya. Nah, bisa kelihatannya itu shock absorbernya bergerak, berperan dia, betul. Oke, dan memang tanpa harus menggunakan apa namanya, tanpa harus menggunakan air, memang sudah terasa lembut di sini. Ya, sebelah sudah bersih, tinggal sebelah kiri, ini yang sebelah kanan. Oke, ini akan saya gunakan yang untuk sebelah kiri yang belum pernah dipakai. Oke, ini saya simpan. Ini belum pernah dipakai. Saya mulai dari bagian sini, yang ada di pipi saya. Wow, tidak terasa sakit, meskipun panjang rambutnya ini masih 1 cm-an. Ini lebih kotor, lebih kelihatan sisa-sisa potongannya nempel di sini. Ya, jadi nanti saya harus bersihkan dulu dengan air sebelum saya gunakan ke bagian lain. Mungkin kurang kelihatan jelas ya sini. Nah, itu banyak sisa-sisa. Saya berusaha untuk tidak membasahi pisau cukur ini, jadi saya coba bersihkan. Oke. Dengan jari aja, hati-hati ya, jangan dari bawah ke atas, bisa
luka jari kita nanti. Sekarang bagian ini, bagian dagu saya. Ini karena dia tumbuhnya ke bawah, maka saya akan ikuti arahnya dari atas ke bawah. Bagian sini masih terasa ada sedikit sisa, tapi tidak ada sakit ya, tidak perih sama sekali, tidak perih sama sekali. Asal kita jangan terlalu, di bagian yang panjang ini jangan terlalu keras tariknya, tapi sebagian-sebagian, pelan-pelan. Tapi saya rasa dengan adanya 5 mata pisau ini, itu lebih memberikan lebih banyak, apa ya disebutnya, jadi efek potongnya tuh lebih rata dan lebih cepat gitu. Oke, sudah bersih. Ini tidak menyisakan kotoran yang terlalu banyak, bukan kotoran, tidak menyisakan rambut terlalu banyak di sini, tidak terlalu banyak. Saya bersihkan begini aja. Saya mulai lagi dengan kumis saya ya. Ini kan panjang nih, jadi kita jangan main tarik aja, tapi pelan-pelan. Nah. Ada satu tersisa di sini. Saya harus lihat cermin ini. Oke. Ya, sudah bersih. Lalu lanjut terakhir dengan masih tidak terlalu kotor, tidak meninggalkan sisa-sisa.
Tidak menempel karena tidak pakai air. Kalau pakai air, dia akan nempel. Oke. Sekarang kita mulai dengan, kita lanjut bagian jambang saya. Ini tidak sakit sama sekali. Sudah mulai banyak terkumpul. Ya. Terkumpul, jadi saya bersihkan dulu. Karena kalau sudah banyak terkumpul begini, efek potongnya berkurang. Saya tidak tahu apakah ini cara yang benar untuk membersihkan sisa-sisa rambut di pisau, tapi seperti saya katakan tadi bahwa saya tidak ingin membasahi pisau cukur ini, karena nantinya akan lengket dan bukan lengket, ya saya ingin ini tetap kering saja begitu. Ini nyaman sekali. Sudah bersih tuh. Oke. Ini masih ada di sini sedikit. Karena saya tidak melihat cermin, saya nggak terlalu lihat detailnya. Sebentar saya lihat cermin dulu. Saya rasa cukup lembut hasilnya. Bukan cukup lembut, maksudnya pencukurannya enak ya, nyaman. Betul, tidak perlu pelembab lagi, tidak perlu pakai sabun lagi, tidak perlu pakai shaving cream lagi. Udah cukup nyaman. Oke. Finishing. Kita coba fitur flip back trimmer. Flip back trimmer. Oh ya, ini tahan dulu di sini, lalu tuh. Kita coba ke sini. Nah, ini yang dimaksud dengan precise trimming. Saya pengen ini segini. Ya lebih terasa memang daripada kalau si gelnya itu tertutup, lebih presisi dia. Nah, saya coba ini ya. Oke, malah kurang lurus.
Ini tangan saya aja yang belum terampil nih. Tapi shock absorbernya bagus ya, enak ini. Oke, cukup untuk sisi kiri. Ini yang tadi digunakan untuk sisi kiri, yang tadi digunakan untuk sisi kanan. Saya finishing lagi sisi kanan. Udah habis ya, apa lagi yang mau dipotong nih? Nah, kita gunakan precise trimming. Coba ya. Oh, bagus memang ini. Ya, kurang seimbang. Bagian sini juga saya perlu precise trimming. Oke. Ya, sudah selesai. Wajah saya menjadi seperti ini, menjadi klimis lagi. Ini sekitar 5 menit setelah saya selesai tadi bercukur menggunakan Schick Hydro 5 Sense Hydrate, varian Hydrate warna biru, dan ini kedua-duanya sudah saya bersihkan, bilas menggunakan air yang mengalir. Juga bagian wajah saya yang tadi dicukur sudah saya bilas menggunakan air. Dan sini saya merasa ada sedikit rasa seperti tadi waktu dibilas ya, seperti ada sabun, dan juga di sini hydrating gel pulse ini ya, titik-titiknya sudah mulai menghilang tadi. Tuh, ini mungkin karena efek kena air. Ya, pastinya akan habis. Atau di kemasan pun disebutkan gantilah cartridge jika 1 atau lebih titik gel pelembab ini sudah kelihatan habis. Tapi ini masih basah kondisinya. Kalau saya sentuh di sini dia masih lengket, ada lengket seperti shaving cream jadinya. Ini masih ada lengket-lengket. Jadi saya biarkan aja. Saya tidak tahu yang disebut habis itu titik-titiknya yang hilang atau bantalan-bantalan putih ini yang hilang, karena tidak ada penjelasan yang cukup di dalam kemasannya. Kalau saya duga ini akan terkikis nih, lama-kelamaan si bantalan-bantalan putih ini akan terkikis, karena sebelumnya itu saya lihat di dalamnya ada titik-titiknya, sedikit titik-titik kecil itu. Nah, ini titik-titik kecil itu sudah tidak kelihatan. Dan saya di sini merasakan sedikit ada gatal. Bisa jadi karena sudah terlalu lama tidak dicukur. Nah, sekarang langsung cukur habis, cukur botak begini. Mungkin karena itu, mungkin juga karena kulit saya sensitif dan lebih cocok mungkin ya, dan akan lebih cocok menggunakan varian hijau yang sensitive skin, kulit sensitif mungkin.
Nanti akan saya coba lagi kalau saya sudah panjang lagi tentunya. Mungkin ya 1 bulan lagi lah. Itu. Mungkin 1 bulan dari sekarang akan saya coba ini. Nah, sekarang ada, ya nggak banyak, tidak banyak rasa gatalnya. Kemungkinan hanya karena sudah terlalu lama tidak dicukur. Gitu. Tapi rasanya ya sekarang ya biasa lah, nggak terlalu gatal gimana. Tapi mungkin ada kemungkinan nanti kalau saya coba ini dan tidak ada rasa gatal atau apa-apa, ya saya akan lanjut dengan varian hijau. Kita lihat sini. Ya. Tidak ada apa kulit yang menjadi merah, bagaimana, tidak ada. Ya ini biasalah, habis dicukur pasti begini. Oke. Ada sedikit tambahan. Saya ingin menyampaikan bahwa semua pernyataan yang saya buat di video ini adalah pendapat pribadi saya berdasarkan apa yang saya alami atau berdasarkan pengalaman saya menggunakan produk ini. Jadi jangan digunakan sebagai satu-satunya dasar Anda mengambil keputusan untuk memilih suatu produk. Ada banyak pendapat-pendapat lain yang bisa Anda jadikan sebagai pembanding. Jika Anda ingin merasakan manfaat produk ini, bagaimana performa produk ini terhadap Anda, silakan gunakan produk ini. Terima kasih buat kalian yang sudah menonton dari awal hingga akhir. Jika kalian mendapatkan manfaat, jika mendapatkan inspirasi dari video ini, silakan klik like, kasih komentar, dan jika belum, silakan subscribe dan share video ini. Sekali lagi terima kasih, sampai jumpa kembali di video saya berikutnya.